Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang K3 ya, K3 yaitu mengenai regulasi ya. Di sini Ibu tampilkan file-file yang berhubungan dengan hukum-hukum K3 ya. Ada hukum K3 yang baik yang tertua sampai dengan yang paling muda ya, tapi mungkin belum terbaru ya. Sebentar ya, Ibu sedang cari dulu ya. Di sini regulasinya more. Jadi di sini sebentar kita mana ya tadi? Kenapa? Nah, ada di sini ya filenya. Mari kita lihat ya. Pentingnya regulasi untuk kesehatan dan keselamatan kerja ya. Pendahuluan, kesehatan dan keselamatan kerja adalah salah satu aspek penting dalam dunia kerja yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Regulasi K3 memberikan landasan hukum dan panduan operasional bagi perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif ya. Dengan regulasi ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya akibat kecelakaan, dan memastikan kesejahteraan pekerja. Regulasi K3 tidak hanya melindungi pekerja, tapi juga membantu organisasi mematuhi persyaratan hukum dan mengelola risiko operasional dengan baik. Ya, di sini ada pentingnya regulasi K3 ya. Di sini ada hubungannya ya. Cara kerja, proses produksi, peralatan, terus bahan, SDM, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, tempat kerja, aman, sehat, produksi. Nah, di sini ada kecelakaan. Kalau ada kecelakaan dianalisis faktor penyebabnya apa, manajemen. Jadi ini terus berhubungan ya. Nah, jadi di sini pentingnya regulasi K3 melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja ya. Jadi regulasi K3 bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang meminimalkan risiko kecelakaan dan paparan terhadap faktor yang dapat membahayakan kesehatan kerja. Hal ini penting untuk mencegah cedera, fatal, cacat, atau kematian yang dapat terjadi akibat kecelakaan kerja. Terus meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Lingkungan kerja yang aman dan sehat membantu pekerja fokus pada tugas mereka tanpa gangguan fisik atau psikologis. Dengan demikian, produktivitas dan efisiensi dapat meningkat secara signifikan. Terus mengurangi biaya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat menyebabkan biaya besar bagi perusahaan, termasuk biaya medis, kompensasi pekerja, penggantian tenaga kerja, dan kerusakan peralatan. Dengan mematuhi regulasi K3, perusahaan dapat mencegah kejadian ini dan menghemat sumber daya ya. Terus udah itu ada lagi memenuhi tanggung jawab hukum ya. Jadi kalau kita tidak mematuhi ya atau melanggar regulasi K3 dapat mengakibatkan sanksi hukum seperti denda atau penutupan operasional ya. Kepatuhan terhadap regulasi membantu perusahaan menghindari masalah hukum dan menjaga kelangsungan bisnis. Terus meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan pekerja. Pekerja yang merasa aman dan dihargai di tempat kerja cenderung lebih puas dan termotivasi. Hal ini berkontribusi pada kesejahteraan pekerja secara keseluruhan dan mengurangi tingkat pergantian karyawan. Kemudian menjaga citra dan reputasi perusahaan. Perusahaan yang menerapkan regulasi K3 dengan baik menunjukkan kepedulian terhadap pekerjanya. Hal ini meningkatkan kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Nah, contoh regulasi K3 di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja, yaitu mengatur kewajiban memberi
kerja dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman dan memenuhi standar keselamatan. Nah, di sini kan ada undang-undang ya. Nah, undang-undang tertua ini bukan yang tahun 70, tapi undang-undang yang ada sejak zaman Belanda ya. Nah, mungkin Ibu coba dibuka ya, di sini ada Himpunan Perundang-undangan K3RI. Oh, maaf. Bukan yang ini ya. Di sini ya ada. Kalian bisa lihat ya, di buku ini udah Ibu simpan di editing juga. Jadi ini hukum-hukum yang ada di Indonesia ya tentang K3 ya. Jadi banyak hukum-hukum ya, regulasi. Tapi ini yang khusus untuk K3 ya. K3 ini dia. Jadi gimana ya? Nah, di sini ini Undang-Undang UAP tahun 30 Storm Ordonansi ya. Jadi ini undang-undang paling tua. Terus ini Undang-Undang 70 tentang keselamatan kerja. Terus Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Terus peraturan pemerintah ya. Peraturan UAP tahun 30 Storm Verordening. Terus ini tahun 73 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan, peredaran pestisida. Terus ada ini tentang pengaturan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Terus ini ada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 79 keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak gas bumi. Terus ini ada peraturan menteri ya, banyak ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini kewajiban latihan dipakai sebagai dokter perusahaan ya. Terus peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Keselamatan Kesehatan Kerja dalam pengangkutan dan penebangan kayu. Nah, ini macam-macam ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ya banyak sekali ya. Tuh. Nah, di sini. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini undang-undang yang paling tua tahun 30 ya. Jadi tentang kata pesawat uap, kata uap ya. Nah, ini yang paling tua. Jadi seperti ini undang-undang itu ya. Dijelaskan kata uap itu apa, pesawat menghasilkan uap. Terus disebut peralatan, pasal 3 apa yang disebut pemakai dari suatu pesawat uap ya. Ya, nanti mungkin undang-undang ini dengan pesawat uap, semua pesawat ditembokkan dengan pesawat berpindah, semua pesawat yang tidak ditembok ya. Jadi ini pasal-pasalnya. Nah, ini undang-undang paling tua. Jadi orang hukum tuh susah ya, soalnya dia harus bikin undang-undang untuk banyak hal ya. Nah, ini baru ini Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 70 ya. Di sini ada menimbang, mengingat nih ya, mencabut ini yang tahun 1910 ya, lebih tua lagi. Menetapkan Undang-Undang Keselamatan Kerja, jadi dijelaskan tempat kerja yaitu apa, tiap ruangan atau lapangan ya, terbuka, bergerak, atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, sering masuki kerja ya, ruangan, lapangan, halaman ya, pengurus ya, pengusaha ialah direktur, ialah pegawai pengawas, ahli keselamatan kerja ya. Nah, terus ini ruang lingkup bab 2 syarat keselamatan kerja ya, ini banyak disebut-sebut ya. Kalian bisa baca ya. Pengawasan, pembinaan, kewajiban hak tenaga kerja ya, memberikan keterangan benar bila diminta pegawai gitu ya, kewajiban memasuki tempat kerja ya. Ketentuannya ini ya, tahun 70 Soeharto. Nah, panjang sekali. Terus tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan ya. Nah, kalian bisa lihat ya.
ada tentang PHK juga ya. Coba kalian bisa lihat tentang PHK, hubungan kerja, hubungan industri, serikat pekerja, lembaga kerjasama, pemagangan, tenaga kerja asing. Jadi ini dijelaskan perusahaan apa, usaha sosial, tenaga kerjaan apa, tenaga kerja apa, pelatihan kerja, perencanaan tenaga kerja, kompetensi, pelatihan kerja. Jadi kalau kalian kerja, kalian harus baca ini ya, supaya kalau ada yang gak sesuai kalian bisa tuntut ya. Tuh lengkap ya. Nah, kesempatan perlakuan yang sama, pelatihan kerja ya. Di sini ada ya, ini jadi undang-undang itu banyak sekali ya pasal-pasalnya. Nah, ini kita lihat pengupahan ya, upah minimum, upah kerja lembur ya. Serikat buruh, hubungan industri. Jadi banyak sekali ya, banyak sekali di sini kalian bisa lihat ya. Bantuan pidana ya. Ya, mungkin itu. Terus kita bisa lanjut lagi ke sini ya. Nah ya, ini contoh regulasi ya. Tadi kalian banyak sekali, kalau kalian lihat ini ada berapa halaman dah? Berapa halaman? Maaf. Kita bisa lihat ini tuh ada berapa halaman tadi? Ada berapa tuh? 108 halaman ya. Tapi kalau ibu punya ya ada 1000 halaman ya. Ya mungkin ini dibagi dua ya. Oh enggak, 793 ya. Laboratorium apa, kebakaran apa, alat pemadam api ada. Jadi ada tanda-tanda juga ya, ibu belum kasih ke kalian ya. Jadi kalau misalnya di tempat ketiga itu ya, untuk misalnya kalian supaya orang-orang tahu ada bahaya, harus ada tanda-tanda peringatan ya. Tanda peringatan misalnya ada listrik AC gitu berbahaya. Terus ada lagi misalnya tanda-tanda ya, banyak sekali ya. Misalnya ada barang yang bisa meledak atau apa gitu, itu harus ada buat ngasih tahu orang bahwa di situ tuh ada hal yang berbahaya. Jadi harus hati-hati ya. Nah, misalnya ya, ibu kasih lihat ya. Nanti kalian lihat tanda bahaya ya, tanda bahaya K3 ya, K3 ini ya. Kalian bisa lihat di sini seperti misalnya hati-hati bahan berbahaya, bahaya bahan korosif, bahaya bahan mudah meledak, bahan penyebab kanker. Nah ini harus ada bahaya kebisingan tinggi ya, berarti kita harus pakai pelindung telinga. Terus bahaya biologi, bahaya barang terjatuh dari atas, jadi kita harus pakai helm ya. Bahaya pernapasan, berarti kita harus pakai pelindung itu ya, yang buat apa sih, supaya kita bisa bernapas tapi masih aman. Bahaya area laser, bahaya gas bertekanan, hati-hati lalu lintas forklift, hati-hati cairan panas, hati-hati bahan benda tajam. Jadi bahaya radioaktif, dan ini masih banyak ya. Kalian tuh kayak ini juga ada larangan ya, tidak boleh ya, ini tidak boleh, jangan berhenti. Jadi nggak boleh parkir, nggak boleh merokok. Terus kewajiban ya, ini harus pakai helm. Terus ini harus pakai sepatu pengaman, ini harus pakai pelindung itu ya, muka gitu ya. Terus ini waspada bahaya, arti ini ya. Jadi ini forklift, bahaya di depan misalnya tangga ya, kadang-kadang kan tangga ada yang curam ya, terus nggak ada pegangannya bisa jadi tangga itu harus ada pegangannya.
Terus ini misalnya berbahaya apa, misalnya meledak. Ini keselamatan, cara yang aman, peralatan P3K, terus petunjuk arah saat darurat ya. Jadi kita harus tahu tempat-tempat darurat, jalur evakuasi. Jadi kalau misalnya ada bahaya, kita tahu bisa keluar dari mana. Ini waspada api, ini merah. Lokasi peralatan pemadam kebakaran, tipe peralatan pemadam kebakaran. Terus ini informasi ya. Misalnya ini masjid. Nah, ini misal toilet pria, ini ada lift ya. Jadi rambu-rambu ini sangat berguna ya. Banyak sekali rambu-rambu itu di sini ya. Nah, seperti ini misalnya korosif, harmful, ini flammable ya. Terus ini poison ya, jadi beracun, ini bisa meledak, ini biohazard, radioaktif, banyak banget ya. Jadi ini harus kalian pahami sesuai dengan keadaan di tempat kerja kalian. Jadi rambu-rambu ketiga tuh ya, di sini ya banyak tuh. Nah, ini rambu-rambu juga ya. Jadi nanti kalian bisa lihat ya. Baik, mungkin sisanya kalian bisa baca ya. Mungkin cukup dari Ibu. Makasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.